Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang, Bu. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Sehat-sehat aja? Sehat, Bu. Nah, sekretaris, ada yang tidak hadir temannya hari ini? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa doa di sini? Kalau ibu minta tolong pimpin doanya, nak. Mari sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa kepada Tuhan. Berdoa dimulai. Doa kita. Nah, baik. Sebelum kita masuk kepada materi kita hari ini, ibu mau tanya nih. Minggu lalu kita ikut belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Semuanya Itu ya, tepatnya dikatakan untuk berbuat semua ya. Nah, adapun materi kita pada siang hari ini adalah pembuatan laporan dana kas kecil. Nah, kira-kira anak-anak itu sudah familiar nggak sih dengan kata kas kecil? Gimana? Kira-kira kalian sering menjumpai kata ini? Pasti masih ingat ya, karena minggu lalu kita masih membahas mengenai kas kecil. Nah, supaya pembelajaran kita ini terarah dan kita tahu nih kemana arah tujuan kita harus lebih dahulu apa sih tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Ada tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu adalah menjelaskan pengertian laporan dana kas kecil, mendiskusikan pembuatan laporan dana kas kecil dengan metode IMPRES, menganalisis proses penyusunan laporan dana kas kecil metode IMPRES, melakukan identifikasi data transaksi keuangan yang terjadi dengan tepat, dan yang terakhir adalah ini merupakan tugas proyek di mana nanti akan membuat laporan dana kas kecil metode IMPRES dengan tepat sesuai dengan standar prosedur yang berlaku, sesuai dengan buku sumber dan materi yang dengan penuh rasa ingin tahu, mandiri dan tanggung jawab. Nah, ini adalah materi-materi yang akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu ada pengertian dana kas kecil, pengertian metode IMPRES, prosedur penyusunan laporan kas kecil dengan metode IMPRES, contoh laporan dana kas kecil metode IMPRES, serta tata cara pembuatan laporan dana kas kecil metode IMPRES dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, kas kecil. Kas kecil adalah dana cadangan yang disimpan perusahaan dengan tujuan membiayai keperluan mendadak dari rumah kecil. Nah, kas ini identik dengan apa? Berarti kalau kas kecil berarti uangnya dalam apa? Biasanya kas kecil ini digunakan dalam keperluan apa saja? Ada yang tahu? Terus? Ya benar sekali. Tepatnya kas kecil ini sering digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran yang bersifat kecil seperti pembelian makan, perangko, pembayaran listrik, argumen air, biaya konsumsi, biaya iklan dan lain-lain yang sifatnya relatif kecil dalam suatu perusahaan. Nah, biasanya nih, andai kata Anita seorang pimpinan, siapa yang memegang kendali mengenai kas kecil seorang pimpinan tersebut? Pimpinan, kamu ada bawahanmu. Kira-kira siapa yang memegang kendali pada divisi ini? Kalau bukan pimpinan ada yang sudah. Tapi kalau untuk pimpinan ini salah Ya, benar. Kalau untuk pimpinan sendiri, itu yang mengelola kas kecil untuk pimpinan tersebut adalah seorang sekretaris. Namun jika untuk perusahaan yang mengelola kas kecil itu adalah seorang bendahara perusahaan tersebut ya. Nah, kemudian di sini ada karakteristik kas kecil. Jadi ada itu semua, tidak semua kas termasuk di dalam kas kecil. Ada beberapa kategori yang bisa dikatakan dia itu termasuk ke dalam kas kecil. Nah, yang pertama itu kas kecil itu identik dengan jumlahnya yang dibatasi. Kas kecil tidak boleh berlebih dan tidak boleh berkurang. Nah, jadi kas kecil itu dalam suatu periode tertentu dia sudah ditetapkan. Misal, untuk periode tertentu dia 2 juta, maka untuk periode selanjutnya akan tetap 2 juta. Kas kecil tidak akan berubah dari 2 juta menjadi 5 juta. Kas kecil akan tetap 2 juta ya, 2 juta. Kemudian, fokus untuk transaksi kecil yang berhubungan dengan kegiatan yang bersifat rutin. Nah, contohnya apa yang kita? Ya, seperti dari sini kan timbul sekali-kali. Sebenarnya iya, benar sekali. Jadi fokus untuk transaksi kecil yang berhubungan dengan kegiatan rutin itu seperti yang kita sebutkan tadi ya, pembayaran listrik, pembayaran iklan, pemberian berangkat dan lain-lain. Yang ketiga, karakteristik kas kecil adalah pengelolaan dan penyimpanannya dilakukan secara khusus oleh seseorang. Nah, seperti yang ibu sebutkan tadi, jika dia untuk pimpinan, maka yang mengelola kas kecil dan yang menyimpan kas kecil adalah seorang sekretaris. Nah, sekarang kita masuk kepada pengelolaan kas kecil dengan metode tetap ataupun IMPRES Point System. Nah, metode tetap ataupun IMPRES Point System ini merupakan metode yang digunakan untuk pembuat kas kecil yang rumah rekeningnya selalu tetap. Ada yang tahu nggak sih contohnya gimana? Sebenarnya
kalau kecil atau dengan kecil kita ke depan. Nah untuk yang lebih rendah aku mau pada ke depan juga. Ya benar kan? Kamu selalu benar aja. Dan yang basic ini. Baik, selanjutnya ciri-ciri laporan kas kecil metode IPRES. Nah, ciri-cirinya itu banyak sebenarnya, namun diringkas menjadi lebih sedikit dengan cukup dengan 3 ciri-ciri saja. Yang pertama adalah jumlah saldo akan tetap sama seperti yang dikatakan oleh teman kita Anita tadi, yang dimana jumlah saldo kas kecil apabila jumlah saldo di awal bulannya itu 2 juta, maka saat penyisian kembali tetap 2 juta. Kemudian, bukti pengeluaran dicatat pada buku kas kecil atau petty cash report. Nah, jadi selain metode tetap ini, ada satu metode yang tidak kita bahas, tapi akan kita bahas pada minggu depan. Yang dimana metodenya itu adalah metode tidak tetap. Kalau metode tetap ini, bukti pengeluaran yang dicatat pada buku kas kecil, sedangkan pada metode tidak tetap, bukti pengeluaran itu dicatat di jurnal pengeluaran kas kecil. Udah tahu ya perbedaannya? Yang terakhir, petty cash report berfungsi sebagai catatan tambahan. Nah, jadi setelah tadi bukti pengeluaran itu dicatat pada petty cash report itu dijadikan sebagai pembayarannya ataupun catatan tambahan. Kita tadi di metode yang satu lagi jurnal, yang di sini adalah petty cash report yang dijadikan sebagai bukti catatan tambahan. Nah, selanjutnya ada prosedur penyusunan laporan kas kecil metode IPRES. Di sini kita akan menggunakan dengan 3 prosedur, yaitu adalah pembentukan kas kecil dilakukan dengan cek dan dicatat dengan mengedit akun kas kecil. Kemudian pengeluaran dana kas kecil tidak dicatat dalam jurnal sehingga tidak mengkredit akun dana kas kecil. Kenapa dia tidak dicatat dalam jurnal? Karena dia menggunakan metode tetap, bukan metode tidak tetap. Dan yang ketiga, pengisian kembali dana kas kecil dilakukan sejumlah rupiah yang tercantum dalam kumpulan bukti pengeluaran kas kecil. Seperti minggu lalu kita bahas bahwa setiap pengeluaran harus dicatat sesuai dengan judulnya. Nah, di sini Ibu ada video pembelajaran yang bisa kalian lihat untuk menunjang pembelajaran kita hari ini, sehingga tujuan pembelajaran kita yang tadi kita sebutkan di awal tercapai. Namun video ini akan Ibu share di grup kelas supaya anak-anak lebih leluasa mempelajari video tersebut. Nah, di sini ada format buku kas kecil dengan sistem IPRES. Ibu minta anak-anak untuk bisa menganalisis nih. Ini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai kepada nomor 13. Kira-kira di nomor 1, 2, 3 apa yang diisi? Nama perusahaan. Ayo bisa ada nama alamat perusahaan. Kemudian di nomor 3 itu biasanya diisi apa? Periode. Iya, periode. Nah, ini ya contohnya, tadi adalah contoh formatnya, dan sekarang adalah contoh mencatatkan buku kas kecil dengan sistem IPRES. Ibu harapkan anak-anak itu sudah paham ya, karena nanti akan lebih paham lagi. Kalian akan Ibu berikan video supaya kalian lebih paham lagi. Nah, sekarang kita sampai pada tugas. Nah, di sini Ibu memberikan tugas kalian. Nah, di mana tugas ini merupakan tugas pribadi dan tugas kelompok. Yang di mana tugas pribadinya itu kalian akan mengelompokkan pengeluaran yang terjadi pada bulan tersebut. Apakah yang mana pengeluaran yang termasuk ke dalam akomodasi, mana pengeluaran yang termasuk ke dalam konsumsi, dan apa saja pengeluaran yang masuk ke dalam kebutuhan listrik dan lain-lain. Nah, kemudian setelah kalian mengerjakan pengeluaran tersebut, mengumpulkan secara kelompok, kalian akan mengerjakan secara individu pada Microsoft Excel dan dikirimkan kepada Ibu melalui email harganya 1 Ibu. Kalau ini hari Senin, berarti kalian harus mengumpulkannya pada Ibu pada Senin depan di pukul 8. Ngerti? Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulannya. Kira-kira siapa yang mau membantu Ibu menyimpulkan hasil keseluruhan pelajaran kita pada hari ini? Ada yang bisa? Jadi kesimpulan ini adalah metode yang ini merupakan metode yang digunakan untuk menentukan kas kecil yang jumlah harinya selalu tetap. Maksudnya adalah dasarnya yang menambahkan pada kas kecil hanya sampai ke jumlah pengeluaran yang sudah dibayarkan. Terus setiap pengeluaran cash tidak langsung mencatatnya, melainkan hanya mengubah transaksi lain. Ya, benar. Sebelum masuk pada jam. Nah, sekarang kita sudah sampai pada kesimpulan. Karena tadi kita mengawali pembelajaran kita dengan berdoa, maka tadi kita mengakhirinya dengan berdoa. Ibu meminta Daud, anak Ibu boleh pimpin doanya, nak? Baik, berhubung pembelajaran kita segini sudah selesai, kita pulang pada tiga doa masing-masing doa. Terima kasih. Nah, untuk yang rumahnya jauh, hati-hati. Untuk yang rumahnya dekat, jaga hati. Sekian dari Ibu ucapkan terima kasih.